Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulita Prihasti, NPM 1920-179, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan administrasi negara dan perbandingan. Administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik berkaitan dengan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Komponen utama administrasi publik adalah organisasi, personalisasi, dan keuangan. Administrasi publik dapat dikaji dengan beberapa teori, yaitu yang pertama, teori deskripsi eksplanatif, yaitu memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum. Salah satu contoh adalah konsep hierarki dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan struktur organisasi. Yang kedua, teori normatif. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Teori ini mengasumsikan keadaan yang akan dicapai, misalnya menciptakan negara yang makmur, aman, dan sentosa. Teori normatif dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik, seperti efisiensi, efektivitas, responsibilitas, akuntabilitas, ekonomi, semangat kerja pegawai, desentralisasi, partisipasi, inovasi, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, teori asumsi. Teori asumsi menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau proposisi yang akan dibangun. Sesuatu yang belum dapat dicapai atau akan dicapai diasumsikan akan dapat dicapai dengan berbagai usaha dan strategi. Yang keempat, teori instrumental. Teori instrumental mengembangkan pandangan yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan. Dalam teori ini diajukan pertanyaan mengenai strategi, alat, dan media yang harus digunakan untuk mencapai tujuan. Setelah itu dapat diajukan hipotesis kondisional, misalnya jika penerapannya strategi dan alat ini hasilnya akan maksimal. Lalu ada 3 konsep publik. Yang pertama, pendekatan struktural fungsional, ialah lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan identitas suatu golongan, dengan kehidupan golongan sebagai suatu kesatuan mempunyai norma, ciri-ciri, semboyan, dan tata cara sendiri. Pendekatan ini membantu memahami sifat manusia, fungsi pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara. Yang kedua, pendekatan kultural. Pendekatan ini berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap pelayanan publik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, sehingga membentuk pola pikir dan pola hidup masyarakat. Yang ketiga, pendekatan normatif. Pendekatan normatif memahami publik sebagai faktor utama terciptanya hukum. Hukum yang terbentuk oleh masyarakat, kebiasaan yang sudah menjadi norma dapat menjadi hukum yang paling dominan dalam membentuk perilaku publik. Hubungan administrasi negara dan perbandingan. Perbandingan administrasi negara terbagi 3 konsep.
yaitu kata perbandingan, administrasi, dan negara. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama, objek tertentu, atau menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih. Administrasi artinya sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistematik dalam organisasi. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan menyadaya gunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Perbandingan tersebut bertujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Perbandingan administrasi negara mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan administrasi negara melihat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya, karena budaya mempengaruhi pola penyelenggaraan negaranya. Perbandingan administrasi negara mengkaji lembaga-lembaga negara yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara dan dalam menjalankan fungsinya mengikuti sistem administrasi yang berbeda-beda dan mungkin memiliki unsur-unsur yang sama. Administrasi negara dan perbandingan administrasi merupakan cabang dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, hubungan fungsional bernegara. Adapun studi perbandingan administrasi negara mengkaji berbagai macam sistem yang ditetapkan negara-negara yang dapat diketahui melalui berbagai pendekatan dan penelitian. Administrasi negara berkaitan dengan kegiatan studi perbandingan administrasi negara, sehingga sistem administrasi negara yang memuat peninjauan ekologis dan proses. Keduanya merupakan hal penting bagi studi perbandingan administrasi yang harus disertai peninjauan. Silsilahnya yang berkaitan dengan aspirasi atau cita-cita suatu bangsa yang mencerminkan adanya kelembagaan-kelembagaan negara serta birokrasi pada negara tersebut. Studi perbandingan fenomena yang dapat diperbandingkan, yaitu yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbandingan dengan menggunakan model atau teori, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Berkaitan dengan batas administrasi terdapat hal-hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pola urutan perilaku yang berusaha mempertahankan atau mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Yang kedua, susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan, atau melemahkan tujuan-tujuan organisasi, juga membentuk suatu proses administrasi. Yang ketiga, pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dalam membentuk proses administrasi.